Oke, selamat datang di channelnya Kopi Talks. Baik lagi sama gue Baong dan temen gue Ceperska di kontennya Ngobstuh. Oke, hari ini gue lagi sama siapa, Per? Kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu ya? Nih. Boleh dikenalkan dirinya? Coba kenalin dan asal muasal lu dari mana nih? Dari nama aja kali ya, biar akrab ya. NPM boleh nanti. Gila, kebanyakan nama nih KTP gimana? Boleh. Nama gue Gustiar, rumah gue di Ciomas. Ya singkatnya itu sih, gue umurnya 22 tahun. Untuk ladies yang single boleh cepat aja lah. Oke, jangan matiin lampunya ya. Oke. Take me out. Take me out dong. Oke. Tapi di 22 tahun ini muka lu boros ya? Emang sih soalnya settingan balap. Jadi agak boros nih kita. Tapi lu sekarang ini kuliah apa kerja, Gus? Kebetulan dua-duanya sih. Dua-duanya? Iya, dua-duanya. Kuliah sambil kerja lah. Itu ngatur waktunya gimana, Gus? Ngatur waktunya sih ya, kebetulan juga gue ngambil kelas malam. Gue kerja kan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Gue mulai masuk kuliahnya di jam 7 malam. Sekarang banyak kok mahasiswa yang kuliah sambil kerja begini, mungkin mengisi waktu luang kali ya. Kan mahasiswa kan banyak banget waktu luangnya gitu. Mungkin pengen hidup mandiri, nggak ngeberatin orang tua ya, Gus? Salah satunya itu. Alasan ya? Alasan gue memang kerja sambil kuliah sih itu. Tapi lu bayar kuliah sendiri kan nih? Kebetulan alhamdulillah. Sendiri, bayar kuliah sendiri. Widih, gokil. Dari semester 3 lah gue udah mulai bayar kuliah. Mencoba ya? Mencoba. Soalnya gimana kita pas bayar kuliah itu, kalau kita kuliahnya nggak bener ya, Gimana rasa duit sendiri ya? gitu kan. Tapi gimana niat Ina sih? sama lu biniat guys. Subhanallah. Jadi lu ngeluarin hadis nih apa? Iya, ina sama lu biniat, segala sesuatunya itu tergantung dari Niat. niatnya. Gamis Gitu. ngaruh ya? Gamis ngaruh nih, gue copot gamis berubah dia jadi default gue. Jadi default. Jadi kan ngomong-ngomong sekarang kan masuk ke bulan Ramadan ya. Nah, Ramadan. Kemarin tuh puasa gitu kan ya. Gimana sih puasa lu tahun ini? Keadaannya kan lagi nggak bener nih. Lu bisa ceritain nggak? Puasa lu tuh apakah lu bocor apa gimana? Atau gimana karena lu kerja lu jadi nggak puasa atau gimana, bisa ceritain Oh, nggak? oke. Dan bedanya apa sama tahun kemarin? Kan sekarang lagi corona nih gitu kan. Benar. Coba bisa diceritain. Kalau tahun ini sih gue puasanya alhamdulillah nggak ada bocor ya, belum ada. Mudah-mudahan sampai nanti lebaran juga gue nggak ada bocor ya. Amin. Soalnya gini men, gue kerja di dalam ruangan, yang ruangan itu ada AC. Sayang men kalau gue bocor. Gue kerja dari jam 8 sampai jam 3 baru keluar kita dari kantor ya kan. Jam 3 bocor ya sayang banget coy. Ya gak sih? Lebih ke situ. Mungkin awalnya dari sebuah keterpaksaan. Tapi makin ke belakang ya gue ngerasa memang puasa tuh kewajiban ya gak sih? Kewajiban. Terbiasa, mungkin jadi terbiasa. Iya, adem juga men di kantor, ngapain juga gue buka puasa. Maksud gua lu tuh kegiatan lu tuh full gitu kan, dari pagi sampai malam gitu kan. Apa nggak ada rasa haus atau gimana? Aus sih pasti bro, apalagi kan kita Iya kan, di pelayanan gitu kan. Iya Gua sih. kerja di bagian Harus pelayanan. ngomong terus. Tenggorokan Kering. kering ya kan. Pengen Kadang-kadang minum. istirahat gua ke pantry, aduh, pengen banget ngopi nih. Kopi ngejebein. Aduh, kacau bro. Belum ketemu customer yang ngehe. Nah, customer yang ngehe nih, tes aduh. mental, tes iman Men, juga. itu gimana kuat-kuatan kita aja bro. Ya alhamdulillah sih sejauh ini gua masih kuat-kuat aja lah. Alhamdulillah. Terus Fer, Ngopi dulu. baru Ya, ngobrol. Oke. Ngomong-ngomong kopi apa nih? Kopi Liong Gus. Kopi Liong. Ini khas Bogor Gus. Gak ada di Jakarta, di Bandung tuh yang deket-deket Bogor gak ada Gus. Nggak ada ya? Ini cuma ada di Bogor. Cobain deh rasanya. Cobain kayak lu ya. gitu. Rekan-rekan. Nggak di endorse nih. Nggak di endorse nih rekan-rekan Cuman ya. pengen ngenalin aja kopi Bogor. Kopi Liong namanya. Liong. Mantep Mantap. nih bro. Mantap ya? Mantep. Yang gua tahu nih kopi Liong dimasaknya harus air mendidih nih baru mantep. Parah. Iya kan? Kayaknya emang semua kopi. Tapi lu tahu gak? Sedikit-sedikit tentang Liong tuh lu tahu gak sih? Tahu gua. Pabriknya gua tahu. Tahu pabriknya. Gua aja nggak tahu. Pabriknya gua tahu. Lu aja yang kenalin lu nggak tahu. Lu udah tahu duluan. Ngehe ya, ini ngehe nih, bintang tamu sekarang ngehe nih anjing. gokil. Ini rada ngehe, ini rada Rada ngehe. belok Iya nih. sedikit. Gimana lagi ya kan? Mantep nih bro. Kita ngopi dulu, baru ngobrol. Lanjut. Tapi keluarga lu sendiri sekarang nih nggak nekat gitu, mau mudik gue diem subuh gitu, mau berangkat gue biar nggak ketahuan gitu kan. Ada aja gitu kan, di berita juga ada yang kayak gitu kan, sampai mobil- kan nyewa apa Fer, nyewa mobil towing ya Iya. kan, sama di truk ya. Isinya orang doang, gokil gak? Ada Itu sih kayak nekat gitu sih. niat gitu. Itu Siapa tahu nekat kan. sih parah. Kalau keluarga gua kebetulan
nurut semua sih sama pemerintah, soalnya emang di satu sisi takut juga kali ya. Iya sih. Satu sisi kita takut, kita juga support pemerintah, kan pemerintah bekerja buat kita, Benar. buat bantu kita gitu kan. Lagi masa pandemi kayak gini, ya kita nurut dulu aja men sama pemerintah ya guys sih. Harusnya. Setelah ini berlalu juga semuanya bisa berjalan normal lagi. Orang Jawa kan mungkin jadi legowo mungkin. Ya lebih legowo, bener, bener nih, bener bapak ini. Lebih legowo, lebih lapang dada. Daripada lu mudik ke sana ntar diusir kan. Maksain gitu. Lu ngapain di sini? Ya kan ketahuan nanti deportasi kan Deportasi, gitu. gua- Nggak enak. Baru jalan ke sono nyampe sini gua di karantina 2 minggu kan konyol. Nggak jadi lebarannya. Iya. Sekarang jalan nyampe Cipularang kita ditahan, suruh balik lagi. Di Brebes udah ditutup, udah lockdown ya enggak. Nurut aja dah sekarang mah. Kita Lagi kumpul-kumpul. masa-masa kayak gini ya. Iya. Mending nurut dulu aja deh. Iyalah. Daripada maksain gitu kan takut ada apa-apa nanti kan. Nah, itu Kita kan nggak men. tahu kita bawa penyakit apa enggak ke sana Nah, gitu kan. itu. Dan ini Gus, pasti kan kita mau menghadapi Lebaran ini pasti semua orang mempunyai persiapan masing-masing ya buat Persiapan. merayakan Idul Fitri ini. Iya pasti Benar-benar. ada. Nah dari lu sendiri nih di keadaan pandemi ini nih, persiapan apa sih yang lu persiapin buat Lebaran tahun ini? Gak ada men. Nggak ada. Gak ada. Pasti ada lah, maksudnya sedikit-sedikit tuh persiapan tak Ya, apa paling gitu inilah kan. ya, Lu beli kue atau Nah, gimana, itu ya, paling yang beli baju- standar-standar ya, aja beli kali ya. baju lebaran atau gimana persiapan. Ya alhamdulillah ini Gampang. kebeli ya. Kebeli gamis nasar ini. Kebeli Gamis nasar. seperti mati lampu ya. Ya, Tapi emang lu biasa pakai gamis? biasa sih, biasa pakai gamis. Gue setiap lebaran sholat Id enak banget pakai gamis, men. Persiapan Lucu apa banget. yang misalnya dari tahun kemarin tuh yang udah matang tapi tahun ini kan ada corona jadi nggak bisa, itu persiapan apa? Kalau di tahun-tahun sebelumnya sih ya gue persiapan yang pastinya mudik lah ya. Persiapan mudik. Tapi kalau kayak misalnya gue nggak mudik pun gue di Bogor paling persiapan kayak gue beli kue, terus kadang-kadang kan kumpul di rumah gue juga. Gue siap-siap Bokap beli paling ketupat. tua. Bokap anak ketiga, nyokap anak keempat. Dari 6 bersaudara Kalian dua-duanya. 12. 12 banyak amat. Selosin. Anak nenek gue selosin. Kirain kan bisa dikepeng gitu. Iya, cuma kalau tahun ini sih kayak persiapannya gitu aja. Paling gue beli daging, emak gue masak rendang. Soalnya kalau emak gue masak yang aneh-aneh hujan gede, Bro. Oh. Emak gue orangnya jarang masak jujur aja. Emak gue masak itu Sekali kayak masak dar hujan hujan. gede. Ini sore kayaknya hujan gede nih. Iya. Emak gue Lagi masak masak. gitu. Berarti lu jarang orang makan di rumah? Jarang. Gue lebih sering di luar sih kayak di McD. Oh iya. Lu tuh eden banget ya. mulai nih sisi Di McD, sisi ya. sisi sombongnya keluar Maxi, mulai. Hokben paling standar lah. Nasi aking. Gitu sih. Aduh gue gak bisa ketawa ngakak, aduh sakit. Dari Hokben ke nasi aking. Iya. Itu paling mahal. Paling Nasi mahal. aking. Gokil sih nasi aking. Prosesnya lama gue soalnya. Iya. Gitulah namanya juga orang kerja kan tanggal baru gajian masih anget-angetnya mah ya Hokben McD mah udah makanan sehari-hari, Bro. Iya. Tapi Tapi- kalau udah mepet-mepet ke akhir gitu kan. Tapi kalau kalau pasti persiapan Lebaran tuh pasti ya mama kita atau ibu kita di rumah tuh pasti beli daging, beli ayam, pasti masak opor, kalau nggak masak apa kalau Semur. semur, pasti tuh udah makanan Sambal goreng kentang. Gokil ya. kayak makanan apa sih namanya? Kayak makanan udahnya Udah makanan tradisi Udah pasti, Lebaran, udah iya. pasti gitu. Udah Bikin lumrah kayak banget. gitu juga keluarga lu. Nyokap. Nyokap sih, nyokap pasti bikin Bikin kalau apa, rendang beli? pasti. Bikin. Makanya kalau biasanya takbiran hujan gede itu emak gue lagi masak. Tapi kalau traktiran hujan gede berarti Emak malu. gue lagi masak. Emak gue lagi masak. Jadi gue men. tahu alasannya Per sekarang. Kalau takbiran hujan gede, tapi nyokap ini. Emak gue lagi masak. Bener. Terus kalau makanan yang kayak seperti manis-manisan gitu biasa di keluarga lu tuh apa tuh? Itu kan makanan Pencuci mulut. Iya, itu kan makanan Itu makan berat. makan Oh, berat makan itu. berat, ya. Biasanya kan kalau makan berat itu damage-nya gede ya. Gokil. Kena mata Per. Iya. Soalnya damage-nya gede banget tuh kalau Langsung makan banget sipit ya. gitu, langsung bawahnya tuh pengen. Aduh, kacau ya, Iya, kacau. damage-nya gede. Parah. Makanya ini yang cari damage-nya kecil yang makan manis Yang biasanya apa? manis-manis sih paling manisan pala sih biasanya kalau keluarga gue. Pala tuh kan? Ya, Pala. tahu. Pala. Bukan bijinya ya. Bijinya pahit, Bro. Kepala buntung. Pala buntung mantep, Bro. Sipin. Pala. Pala tapi dibikin manisan gitu. Itu seger Itu dari banget. sana itu. Dari Bogor kalau Bukan itu, dari Bogor. Gue Dibawa dari Bogor ke bawa ke sana. sono. Kalau di sono ada lagi namanya manisan apa ya gue lupa dah. Jadi itu kayak buah gitu. Heeh. Buahnya tuh mirip-mirip sama pepaya.
gue lupa dah namanya apa ya, tapi dibikin manisan itu enak banget men, parah sih. Dijualnya botolan gitu, botolan bro. Wih gila botolan. Jadi inget, nggak jadi Nggak jadi deh. nggak jadi deh. Ini nih Bulan puasa jangan. Puasa nggak jangan. boleh Jangan. bawa yang Kita off dulu, off dulu. Gila. Jangan boleh, jangan. haram. Udah gede. Jadi ada gak sih lagi kumpul sama keluarga besar lu nih, lu tuh suka ditanya gitu kayak pertanyaan apa Fer? Ngehe ya, pertanyaan ngehe gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, gue tahu nih nikah, gue gitu tahu nih kan. masuknya ke kapan nikah gitu kan, mana pasangannya kan gitu, ini. enakin. Nah ini nih Iya kan, apalagi gua gitu kan anjing, gak jadi itu dah lu. Jangan Sabar- gue cerita. sabar, Bos. Kalau lu kan Sulit, Fer. kalau lu kan semestinya emang harusnya udah Skip lah udah Per, biar dia aja. harus sudah berumur ya. Iya. Aduh maaf Ya. nih. Ini kan pertanyaan buat si Gusti. Oke, Fer. oke, Udah oke. Coba Gusti jawab gimana? Sejauh ini sih kalau gue kumpul keluarga paling ya kayak gitu pertanyaannya pas gue belum kerja nih, belum kerja ditanya kapan kerja, Gitu kan. Ya. belum kerja tuh pas gue belum kerja Kesel gue gak? nganggur, aduh kayak Tapi penyemangat ya. penyemangat sih, jadi kayak oh iya nih gue Lu ditanya harus mulu kerja nih. gitu kan. Tanya mulu malu. Ditanya gitu mulu kan. nih, malu juga kan, timbul rasa malu. Akhirnya ya lah gue cari kerja, gue giat sambil kuliah segala macam ya kan. Iya. Setelah gue kerja nih ya kan, Udah kerja nih. udah kerja nih ya kan, ketemu lagi sama keluarga. Ketemu lagi. Mana pasangannya? Udah Dalam- kerja tapi pasangan. Ditanya pasangan ya kan. Udah dalam hati pasangan gue, nih. dalam hati Oh, gue belum. gini kan. Bro, pasanganmu banyak. Lagi oke. Danjuan banget itu. Donjuan Gila, banget di parah. mana-mana gitu kan. Gila. Enggak Fucek lah. boy enggak. ya, fucek boy. Enggak lah, gitu. Kalau kata anak sekarang mah fucek boy. Enggak. Tapi kayak ya pasangan mah ada lah. Ada ya? Gue punya cewek sekarang ya kan. Setiap tikungan. Enggak lah. Enggak cewek lu Satu. sekarang siapa sekarang? Ada lucu deh pokoknya lucu. iya. Pakai kerudung. Pakai kerudung, Pakai pakai kerudung. Muslimah ya. Muslimah banget. Mei. Sebut merek kayak. Sebut merek, aduh maaf nih. Ya, di momen lebaran ini kan pasti berkumpul sama sanak saudara, banyak ponakan, banyak anak-anak kecil nih. Terus sekarang lu kan udah kerja nih. Pasti kan di momen lebaran ini pasti lu ngasih kayak duit THR lah buat apa? Bocil-bocil. Bocil-bocil nih. Uh. Nah, biasanya nih kalau lu ngasih ke bocil-bocil nih, biasanya berapa tuh? Waduh. Jadi nyebutin nominal nih kita nih. Apa-apa, rahasia Ria nih kita nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan Nggak hasil apa-apa ya. uang sendiri. Oh, Iya, yang men, Gitu ya. kan. Yang penting mah uang sendiri gitu. Paling kalau buat bocil-bocil, gue liat umur ya. Iya. Kalau masih balita mah ya 20.000 cukup lah. Beli apaan balita? Beli pampers juga mamanya ya kan. Berarti lu ngasih ke emaknya dong, nggak mungkin Ke bocilnya. Kan katanya masih balita. Balik bawa umur 5 tahun kan udah ngerti duit kan ya. 20 ya kan. Kalau yang 5 tahun ke atas. 5 ke tahun 10. ke atas ke 10, 5 ke 10 nih udah mulai wah udah tahu permen nih orangnya. Udah tahu permen. mainan tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Petasan gitu kan. Gua kasih 40.000. Kalau nggak beli dompet biasanya. Gua kasih kan. 40.000. Terus gue mau nanya nih, ada gak sih momen-momen tertentu yang lu kangenin di lebaran ini yang nggak bisa atau nggak kayak tahun kemarin gitu? Ada gak sih momen-momennya? Banyak banget men, banyak banget, terutama kalau mudik nih ya, mudik, oh pasti yang pada mudik juga pasti pada kangen deh. Memang suasana mudik tuh pas kita lagi mudiknya kesel gitu, aduh macet di mana-mana macet gitu, mau istirahat sini capek, tidur di mobil ya kan. Tapi kalau kita setelah mudiknya itu kayak ada cerita aja gitu di jalan, oh kemarin kita mudik kayak gini, kita mudik kayak gini. Jadi pada saat orang cerita mudik pun kita bisa masuk gitu ke cerita itu. Kalau di tahun ini kan kita nggak bisa mudik. Gue juga kayak kangen, kebetulan gue punya ponakan men. Ponakan gue udah mulai agak gede lah, gue ngeliat dia dari bayi, gue kangen men sama dia, lucu banget. Aduh lucu banget, gue suka banget bocah ya kan. Iya. Suka banget bocah kecil nih. Jangan pedofil tapi Gus. Oh jangan lah, jangan. Oke, bener, Ya paling kayak makanan-makanan khas gue di Jawa gitu. Banyak sih makanan khas gue di Jawa yang bener-bener kayak anjir gue pengen makan ini banget gitu ya guys sih. Biasanya apa sih kalau makanan khas yang di Jawa tuh? Biasanya kalau saat di Makanan khas. momen lebaran ini. Yang ada Momen ya, lebaran ya. di Jawa ada men namanya ingkung. Ingkung tuh apa? Ingkung tuh jadi kayak ayam kampung Ayam atau kampung. bebek tapi bumbunya Bukan tuh ayam bumbu kampus gulai. tapi kan? Ayam kampus mah mantap dong. Keringetan nih. Kirain ayam kampus dibumbuin, Pel. Gerah dong, gerah dong. Oke. Baik, Gitu. baik. Intinya ayam kampung, Kampung. atau ayam kampung nih men ya. Ayam kampung kalau nggak bebek, bumbunya tuh bumbu gulai. Udah gitu masaknya tuh sampai lembut banget ayamnya men. Prosesnya lama guys. 4 jam masaknya. 4 jam. 4 jam masaknya. Cuma kalau
kan gue kebetulan bude gue kan yang masak di sana ya. Masakan bude gue tuh enak batu, ingkungnya gila, kalau makan nih gue sekali masak bisa sampai 10 ekor. Gokil. Buat keluarga besar. Jualan buat Keluarga besar men, gue banyak banget men keluarga gue di sono. Bocil-bocil 10 ekor. 10 ekor. Keluarga lu 10 kira gue. Oh, enggak lah gila. Bisa satu rumah ramai banget tuh kayaknya. Lumayan bro, kalau udah ngumpul mah buset. Main bola juga jadi. Ada lapangan futsal. Iya. Jadi gue mau nanya nih, jadi kan lu udah kerja gitu kan sekarang ya, udah enak juga gitu kan, kehidupan juga sekarang udah sendiri gitu kan ya, udah biayain sendiri. Lu tuh udah ngasih belum sih kayak misalnya orang tua lu udah pernah misalnya di momen yang lebaran ini nih, lu tuh mau ngasih apa gimana, ngasih baju atau gimana gitu kan, lu tuh maksudnya ceritain lah kayak gitu, hal apa gitu kan yang lu bakal kasih nanti ke orang tua lu buat tuh. Oh, oke lah. Ngerti kan? Alhamdulillah ya, kalau untuk setiap lebaran sih memang target gue sendiri kan, gue udah berpenghasilan. Kayak ya sebelum lu ngasih ke orang lain kan harus ke orang-orang terdekat dulu, terutama keluarga kan, orang tua, adik, saudara-saudara. Orang tua lu yang ngebesarin itu. Nah itu kayak kalau baju celana gitu sih kayak udah lumrah Biasa lah ya, gitu udah ya. biasa. Paling gue ngasih mentahnya sih kalau ke emak gue, soalnya emak gue kalau dibeliin baju nih, apaan ini mak, apa ibu nggak suka Mending bajunya? beli sendiri aja gitu kan. Ini bu duitnya, jalan ngegidik sendiri ke pasar anyar selesai gitu. Lebih baik gitu sih. Lebih baik ya, Iya, kan sesuai nyokap. selera gitu. Nah itu gue takutnya gue beliin tapi nggak sesuai selera. Ya udah mentahnya aja gitu sih. Nyokap. Kalau ke bokap juga sama. Bokap gue selalu nolak. Soalnya mungkin harusnya lu mikirnya bokap tuh lu masih ada keperluan buat sendiri gitu kan kalian. Lebih ke situ bokap sih. juga masih punya lah Masih gitu uang punya, simpanan lebih buat ya. dia sendiri gitu ya. Soalnya setiap gue kasih juga emang kayak ya udah buat aja gitu. Ini kan hasil kerjaan gitu. Ya udah buat aja. Kalau mau ngasih mending ibu aja yang kasih gitu sih. Bokap gue lebih kayak gitu. Oke Per, jadi gimana Per kesimpulan hari ini Per soal lebaran Soal lebaran tahun ini? Aduh. Mungkin banyak orang lebaran tahun ini yang kecewa kali ya. Yang kecewa yang nggak bisa berkumpul dengan sama sanak keluarga gitu ya. keluarga. Tapi masih ada tahun depannya lagi. Iya kan, Jadi nggak usah- bukan berarti kita nggak bisa ngikat tali satu rahmi lagi gitu kan ya. Masih ada kan kayak misalnya via telepon, video call sekarang gitu kan, maksudnya teknologi udah Udah canggih canggih gitu, lah. udah canggih gitu kan. Masih bisa digunain gitu ya Per ya. Oke Per, tutup aja Per. Langsung saja. Lagu dari Iwan Fals. Apa ya? Fals? Oh. Ini kan judulnya Lebaran. Iya. Kenapa pakai Iwan Fals? Kami dari keluarga Kopi Talk mengucapkan Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.